cara mensyukuri kepada Allah atas kelahiran Nabi yang pertama dan sudah kita bicarakan dengan membaca ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan. Yang kedua berselawat, dan yang kedua dengan menceritakan manakib Nabi, keistimewaan Nabi. Keistimewaan itu yang hana baulai yang Nabi yang tak ceritakan. Yang kedua menceritakan cerita Rasul, cerita dari lahirnya Nabi Muhammad SAW sampai Nabi jadi Rasul. Yang tahap pertama cerita. Jadi perkembangan Nabi dari lahir sampai beliau umur 40. Amingan dari umur 40 sampai umur 53. Yang apa yang Nabi mengembangkan Mekah dan bagaimana cerita-cerita. Kemudian dari umur 53 sampai beliau wafat, yaitu umur 63. Maka itu masa Nabi mengembangkan agama Islam di mana. Jadi ini tahap-tahap cerita yang harus disampaikan kepada seluruh generasi kita, seluruh masyarakat kita, agar cintanya kepada Rasul. Yang kedua, ingin meniru sikap-sikap Rasul sangat meningkat, maka perlu diceritakan. Hadirin yang terhormat, akan tetapi untuk menyampaikan cerita-cerita ini tak cukup dalam waktu setengah jam atau 1 jam, tidak cukup. Apalagi yang kita harus menceritakan cerita 60 tahun, tak mungkin kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi sudah 4. Yang kelima, jadi yang keempat selesai. Yang kelima, ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia dengan mengeluarkan dana, menyantuni dana, memberi makanan. Jadi kita pada hari ini, dalam hal ini ada 2 yang kita laksanakan. Pertama, santunan kepada anak yatim, yang kita karena gembira kepada Rasul, maka kita santuni anak yatim. Terbayang dalam hati kita, Rasul kita adalah anak yatim, maka kita cintai anak yatim. Yang kedua, ihsan ilan nas, memberi makan kepada manusia muslimin dan muslimat. Jadi oleh karena itu, di dalam merayakan turun kelahiran Nabi, hanalaya tak undang untuk pajuh kauli yang berislam. Hanalaya, kecuali yang berislamnya, nah tak harap keadaan ini dalam Islam. Kembali kepada merayakan, maka put merayakan kelahiran Nabi yang jumlah putnya 5
baca Quran, Muslimun sebutkan manaqib Nabi, keistimewaan Nabi, menceritakan cerita perjuangan dan kelahiran Nabi, dan memberi harta untuk memberi makan dan santunan. Inilah 5 perkara yang kita lakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatanya kalau nolih jauh syukur kepada Allah. Dengan kuat syukur macam buat yang kamu kerjakan. Baca Quran. Buat baca Quran hanya tahu harun. 2. Menselawat ke Nabi hanya tahu harun. Lain. Menceritakan cerita-cerita keistimewaan Nabi hanya orang harun. Membuka sejarah Rasul, termasuk sejarah sebelum lahir Nabi. Demikian pula memberi makan santunan kepada yang hak kita memberikan. Yang kedua, buat budaya pulau pelajaran. Hadirin yang berbahagia, cuman buat perayaan pulau kelahiran Nabi oleh ulama-ulama saleh awal, termasuk Syekh Nawawi Samir. Beliau ulama di antara ulama besar Al-Azhar, padahal beliau orang Banten, tapi termasuk di dalam ulama besar Al-Azhar. Beliau menyebutkan, apabila rumah-rumah yang dipegat kelahiran Nabi atau masjid-masjid yang dipegat kelahiran Nabi, maka bak rumah tersebut, bak masjid tersebut, bak melacak tersebut hadir Rasulullah sallallahu, hadir roh Nabi dan roh sahabat-sahabat untuk membawa rahmat daripada Allah kepada tempat-tempat tersebut. Jadi sia-sia bukan hanya kita pekerjakan diri untuk menyantapkan makanan, tapi adalah mengharapkan rahmat daripada Allah. Satu cerita di Mesir dulu, ada cerita orang menceritakan di Mesir. Di Mesir ada satu tokoh orang Islam, dan di sampingnya ada satu tokoh orang Yahudi. Orang Islam ketika sampai 12 Rabiul Awal mengadakan acara maulid lagi yang dahulu sampai dimakan kepada umat muslim. Ditanya oleh Yahudi ini, bak lakon pega-pega dari Islam Yahud yang mereka diperaya untuk kelahiran Nabi, karena Nabi mereka lahir pada Rabiul Awal, dan mereka menganggap dengan juga kelahiran, acara kelahirannya Nabi Idrok, dan kedewanya yang menang. Jadi mereka lagi dengar oleh yang mempikiran pakiban wajah Muhammad dan pakiban
sehingga Roh Muhammad datang. Dalam bertanya-tanya, akhirnya Yahudi namanya dengar malam. Waktu dengar ikalan sebuah rombongan pakaian putih datang bertamang kedai dan kedai yang perayaan Maulid. Kemudian ditanya Yahudi bak sidro daripada yang hadir. Hai. Yang kedua, kamu sahabat Muhammad dan kedua rombongan kamu Nabi kamu Rasul Muhammad. Dia belum pegang apa dua kereknya enggaknya. Belum kemana, belum kalam dia. Maka roh Nabi menghadap dengan Yahudi. Tanya dia, ya Muhammad, ya Muhammad. Jawab, labbaik. Jawaban labbaik adalah jawaban yang penuh kehormatan dan penuh kesayangan. Dikejut Yahudi bak jawaban Nabi labbaik. Ikut ya Muhammad anak adu. Hai Muhammad, lu musuh lo kena dengkul Yahudi. Tapi kok jawaban yang cukup harmonis mengena jantung hati lo. Labbaik. Kena. Hai. Lentuku daripada Allah. Kata akan datang dalam agama ini. Maka jauh lagi. Yang kedua, wajib bekerja di susah. Karena harus dilumpur yang berlanjut. Tapi kah terputus. Hanai perempuan malam yang diduit dari kedai, dari toko, dijak kita ulama Islam dan langsung diucap dua kalimat syahadat dalam sahur sendiri. Kemudian janganlah kau kalau rumah kandang sedar teruk pak masjid dalam rumah di tengah berbimbing Islam oleh seorang ulama. Doakan dan yang berkah aku dipegang kalung damam dalam agama Islam. Maka Yahudi akan langsung masuk dalam agama Islam. Berkah daripada kehadiran roh junjungan alam bak tokoh yang diperaya oleh akan tetapi Nabi Handama dalam sebuah rumah yang dalam rumahnya atau dalam rumahnya atau yang ada dan juga acara maulid dalam rumahnya Nabi Handama. Karena dua perkara itu sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Nabi dilahirkan untuk membasmikan patung dan antek-anteknya. Maka dalam rumah munyona patung Nabi. Bahkan malaikat pula malaikat rahmat dan malaikat jomnya ayo kita nama tu malaikat jomnya yang hantam malaikat rahmat
la yadkhulu baita, la yadkhulu malaikatu baita fihi suratun aw kalb. Dalam rumahnya patung yaitu yang berbukok, yang berbukok. Yang patung tak kaya tanya lo patung asyik puduk dalam lemari kaca, lo patung gajah kebah dalam lemari. Nyampe FK tengok katunang tu, malah dengan yang tanya akan susah. Malaikat merahmat hanya kamu tak perlu tanya. Yang kedua asyik. Jadi katanya tanya dah asyik itu dari hadirin yang kedua, kembali kepada bangkitnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cumanya anak karena anak bilang mengapa? Karena kita semua yang hadir ini membawa dua pedang. Masing-masing datang ke sini membawa dua gudang dan dua mulut. Gudang pertama hati, mulutnya telinga. Apa yang didengar oleh telinga masuk ke hati. Gudang kedua perut, ya perut. Mulutnya yang mulut. Apabila perut meminta, maka telinga tertutup. Ada piu, ada pengkalan pun tidak ada. Hadirin yang memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melintangkan di depan kita suasana Arab sebelum Rasul jadi Rasul, sebelum Rasul diangkat jadi Rasul. Bagaimana suasana mereka? Mereka Arab dan sekitarnya. Mungkin kita juga begitu, yaitu hancurnya 4 macam pada diri manusia masing-masing. Hancur macam 4 macam yang Allah simpan pada manusia itu, keempatnya hancur, tidak terarah. Pertama, quwwatun nabtiyah, kesanggupan untuk berpikir itu disimpan oleh Allah dalam hati. Akan tetapi orang Mekah pada waktu itu pemikirannya meraba-raba, tidak terarah, sehingga pemikirannya Allah yang menjadikan langit dan bumi itu ada anak bagi Allah. Ini pemikiran daripada mereka orang Mekah dulu. Orang Nasrani mengatakan Allah ada anak. Orang Yahudi mengatakan Allah ada anak. Musyrik Mekah mereka mengatakan Allah itu ada anak. Maka heboh kafir yang mengatakan Tuhan anak. Kafir Nasrani mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Maryam
istri Tuhan. Itu kata mereka. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, Uzair Allah. Dalam Quran Allah menyebutkan wa qala an-nasara al-masih Allah. Berkatalah orang Nasrani Isa al-Masih itu anak Allah. Dan berkata wa qalat Yahudi, berkatalah orang Yahudi Uzair Allah, Uzair anak Allah. Padahal Uzair ini aulia Allah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Adapun orang musyrik Mekah, mereka mengatakan Allah ada anak. Jadi 3 kafir, 3 anak Tuhan. Ketiga-tiga ini perkataan bohong. Yahudi pegang Allah ada anak kamu, seorang kamu Uzair. Kun Nasrani Allah na anak kamu, seorang kamu Isa. Kun ulul musyrik Mekah Allah na anu tapi katakan wajib banat anaknya ittakhadhal banat walakumul banin wa asfalakumul banin. Tuhan dipegang anaknya menyepuji hadir anaknya anak. Ya, jadi kesimpulan karena pemikiran yang tidak jelas dan pemikiran yang tak ada tempat berpegang, maka mereka pemikirannya rusak dan meraba-raba sehingga mereka mengatakan Allah itu punya anak. Nyawa dari kalangan ulul musyrik Mekah. Kehancuran yang kedua, mereka percaya kepada patung-patung yang besar, umpama Lata, Muga dan Mana, dan beberapa patung-patung besar yang berderetan di sekitar Ka'bah. Jumlah 60 patung. Dan mereka jakalan nasib bak patung. Maka ia langgar kemudian singa kalian dah yang berdamah dia yang beruntung, dah yang burung dia yang merugikan. Kemudian mereka percaya kepada dukun-dukun. Lahir siro dukun di Taif. Siro dukun di Taif, banyak ulun Mekah bak dukunnya jak kalah nasib. Di antaranya Hendon Mak Muawiyah kuatnya golong kawin dengan Abu Sufyan. Hendonnya orang terkenal cantik dalam kota Mekah. Maka beliau berkawin dengan Silaudara. Uragangan sangat curi. Bak tabah ura Genggalan bak binih jalan. Na kira anak muda dengan cigeluh. Pertama dalam rumah, roh dalam rumah langsung tanpa rumah. Anggapan-anggapannya rumah
berselingkuh dengan anak, maka kita lihat bermoh, maka hidun wawai coba ya benar lon dituduh dengan kodon main selingkuh dengan bangsa. Jak minum kayak kalam bak buku putus bersih, memang bersih, kas itu menyamakan bersih. Jak kepada kau Taif, coba bukan duduk dalam kelimutah. Tulengan, dia tulengan juga hanya perintah. Jadi boleh hindun bekas rumah pulang buku suci buku naun dari dalam boleh dan cibai berat yang boleh hindun wanita suci tidak tersentuh dengan perbuatan kotor dan hindun akan lahir seorang anak yang jadi raja. Duduk di dalam bayu bersih. Mantan lakonya lucu. Maka kapten dom kawin nelu berjauh. Lebih pondok orangnya juga. Hindunnya ke hindun awal yang bertambah. Menyo hawa nak kena hawa yang kenaan. Kamu bakal agam lainnya jadi mani baru. Sehingga pakaian berkawin dengan Abu Sufyan lahirlah Muawiyah. Maka Muawiyahnya yang akhirnya jadi raja oleh Sayyidina Ali. Hadirin yang benar bahwasanya sangat percaya mereka itu dengan kafir dan dengan sihir, sangat percaya. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membasmikan padam dan untuk menolak akan sihir. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dikusir oleh Imam Yahudi. Dikusir sakit Nabi dan sampai genteng ujung. Nabi cuma kira dua malaikat. Tiga bagi. Tidak boleh. Dan yang boleh malaikat bagi malaikat tak boleh. Ma'alu hadal itu. Gimana keadaan belakang? Jawab dengan malaikat tak boleh. Makhluk dengan sihir. Coba Imam Yahudi berkebahan dibuat si suku Nabi, suku Nabi yang kebatahan dan Nabi pakai demikian disewa sabong anak min untuk jauh adanya diikut Nabi. Maka dibuat boleh dibalut dengan kijang diikat dua dapur olehnya diikat pakai diuji laman Nabi mana kemudian Nabi kena sendiri bedanya yang malaikat yang bagi ubat itu itu ubat jauh ubat dua dapur ayat dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Nabi dengar dia. Maka Nabi dalam baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis ayat Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Cukup sini. Dan hana terasa sakit kepala. Wadah nyanyi obat siya. Memang ditanya kadang-kadang dah baca Qul Sibel tapi hana ya ada punah bakal karena mungkin ditanya yang baca dengan siya yang nabati sabar yang baca yang gede bahkan Nabi jika baca boleh yaitu hamba suci jika itu Sayyidina Umar Wate Abdullah bin Umar Masruq maka mula dengan Sayyidina Umar dibaca ayat kursi 3 itu lengkap boleh bahkan hamba-hamba suci kan maka yang pertama kehancuran ulun Mekah adalah kehancuran iktikad, kehancuran iman dan kehancuran ibadah yang mana-mananya akibat kehancuran quwwatul nuqtiyah, kesanggupan untuk berpikir. Maka perlunya benar didikan untuk mengarahkan akal supaya baik mengabarkan. Perlunya pendidikan untuk mengarahkan pemikiran supaya jadilah insan Qur'ani. Yang pertama, maka Nabi mengembalikan manusia untuk duduk pada posisi manusia. Manusia pada posisi manusia. Manusia ini hak menyembah Allah Khaliqul Ibad. Yang kedua, hancurnya manusia bidang mencari rezeki. Ulun Arab bakwanya minta rezeki dengan cucu, minta rezeki dengan merampok, minta rezeki dengan pulau barang-barang harum, bahkan bangkai mereka pulau. Bila unta mati, maka coklau dan bangkai yang kerjanya ulun-ulun Arab bapak. Maka dalam bidang harta, dalam bidang ekonomi, dalam bidang minta kekayaan, dalam bidang cari makanan, minuman, mereka menempuh jalan-jalan yang tak halal menurut Islam. Itu sudah merajalela. Maka Rasul dibangkit oleh Allah untuk memperbaiki makanan dan minum. Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu min thayyibat, kapajo yang berber, baik bangkai, kapajo yang halal dan thayyibah, yang halal, baik kapajo yang halal. Yang Islam udah satu udah kaya mudi untuk yang jenis mencari rezeki jalan halal
berjalan harum. Jadi nyan dudoi. Maka kebangkit Nabi Allah untuk membetulkan cara-cara. Kemudian yang kedua sudah dalam video berkahwin dalam video kuwatu syahwatiyah, dalam video kekuatan syahwat. Agar moyang kain berlainya tidak panjang jauh dulu. Hanya yang bermohon ataupun pokoknya ataikan takwa kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah untuk memperbaiki akhlak wanita dan akhlak pria. Wahai Nabi, kaget Rasul tuh beberapa rombongan daripada Urinam dari Madinah dijak baiat dengan Nabi dalam Islam. Maka di antara baiat Allah yakin, hai awak kan nyo hadir Madinah, wa Allah yasrik, dan hadir jua, wa Allah yakin bimuhdan, tidak boleh mendatangkan perkara-perkara bohong yang tidak jelas, jangan dikembangkan. Berita hawa, hawa. Jadi nyan bayan Allah yakin baik kamunya, wa Allah yasrikna baik terjua, wa Allah yatina bimudan, jangan mendatangkan berita-berita bohong yang tidak jelas, berita hoax. Hadirin yang berbahagia. Dan yang lebih fatal, hancurnya sikap emosi dalam tubuh manusia. Karena mereka ada sikap emosi, maka hanya lurus sikap emosi sehingga terjadi perkelahian, perbantahan. Maka hidup manusia dan hidup asli antara asli nasi mengkaki. Walaupun pada permulaan anak asli di mana lima di lampu tinggi, bahawa dengan jimu jimu tiap ulang, sehingga betul-betul anak yang dilahirkan itu bersaudara. Tapi orang raya itu tidak diungkap tanpa mati dia. Nyatakan akhir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah sikap manusia dari sikap bermusuhan menjadi sikap persaudaraan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatu, orang mukmin dengan orang mukmin bersaudara. Allah menyebutkan fa'asbahtum bi ni'matihi iman, jadilah kamu dengan nikmat Allah ikhwan, bersaudara. Jadi hanya beda orang Muslim di Aceh dengan Muslim di China,
dengan Muslim di Filipina, tetap kita bersaudara dengan mereka. Hanya beda orang Muslim di Pulau Jawa dengan Muslim di Aceh, di Sumatera, tetap mereka itu bersaudara. Dan tidak boleh sesama Muslim ini saling bermusuh. Allah menyebut wala tanaza'u, dan Nabi mengatakan wala tahasadu wala tabaghadu fatamshalu wa tadhhaba rihukum. Hai orang Islam, sesama Islam kamu jangan saling tuding-menuding. Jangan antara kamu sesama kamu saling berbantah-bantah. Jangan antara kamu sesama kamu saling marah dan memarahkan. Kalau itu hidup, maka kamu tidak rukun dan tidak bersaudara. Ujungnya apa? Fadahsyanu, lumpuh kamu. Watadhhaba rihukum, hilanglah keagungan kamu. Kamu dipuji-puji dan disanjung-sanjung, tapi kalau ini sikap kamu, jadilah kamu ini tak disegani. Kalian Muslim Arab Saudi, Muslim Iran, Muslim Yaman, Muslim Syria, Muslim Turki, semua Muslim-Muslim ini tidak lagi menyatu, bahkan saling serang menyerang. Yang beruntung siapa? Yang beruntung Yahudi. Nah, maka Perdana Menteri Yahudi mengatakan kita sudah menang. Mengapa? Islam sama Islam sudah bertikai. Islam sama Islam saling bunuh-membunuh. Berapa ulama Mekah dibunuh, berapa ulama Yaman dibunuh, berapa ulama Iran dibunuh, sehingga tidak ada lagi negara Islam yang disegan dan yang diagung-agungkan. Kalau dulu kita dengar Irak dengan presidennya Saddam Hussein, Libya dengan presidennya Muammar Gaddafi, tapi sekarang semua tidak ada. Maka Islam datang merubah hati manusia, merubah cara cari makan manusia, merubah sikap perkawinan, dan merubah sikap permusuhan. Inilah Islam yang dibawakan oleh Rasul. Hadirin yang berhormat, ini kita tak kelola. Kelola. Itu tadi. Maka itu berbeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liawladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa qarabatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.